السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada sore hari ini memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm. Semoga ilmu kita ini adalah ilmu yang bermanfaat dan semoga bisa menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kita mengingatkan bahwa tujuan kita menuntut ilmu ini adalah agar kita bisa mengetahui bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bisa mengambil keputusan, bagaimana kita berucap, bagaimana kita berbuat, kapan kita harus diam, kapan kita harus berbicara, kapan kita bertindak, kapan kita tidak bertindak. Itu semua harus didasari oleh ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah menciptakan bulan-bulan yang mulia, di mana di bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Karena Allah tahu bahwa kita ini adalah sangat banyak berdosa dan sangat sedikit beristighfar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, mengadakan bulan-bulan yang mulia agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bulan-bulan yang mulia ini adalah yaitu bulan Rajab. Dan kita pada saat ini atau hari ini kita berada pada tanggal 6 dari bulan Rajab. Kajian kita pada hari ini adalah tentang bulan Rajab. Apa yang boleh dilakukan di bulan Rajab dan apa yang tidak boleh kita lakukan di bulan Rajab. Pertama, ikhwani fiddin azzakumullah, bulan Rajab adalah bulan yang ketujuh dari
bulan-bulan Hijriyah. Dan bulan Rajab termasuk salah satu dari bulan-bulan yang haram yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Berapa banyaknya bulan-bulan yang haram ini? Ada 4. 3 berturut-turut dan 1 di tengah. Apa 3 yang berturut-turut ini? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita sekarang ini berada di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah berfirman, "Inna 'iddatash syuhur." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 syahran. Ada 12 bulan. Jadi yang membagi 1 tahun menjadi 12 bulan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan pembagian manusia, tapi ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabillah. Ya. 1 tahun menjadi 12 bulan. Ini sudah merupakan ketetapan Allah, ketentuan Allah. Sejak kapan Allah membagi 1 tahun menjadi 12 bulan ini? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan Allah ciptakan langit dan bumi? Ada yang tahu? Tidak mungkin ada yang tahu kapan Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sejak itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi 1 tahun menjadi 12 bulan. Berarti pembagian ini sudah lama dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, minha, di antara 12 ini, 4 hurum, 4 yang merupakan bulan yang haram. Ya, haram bertengkar, haram menumpah darah, haram melakukan dosa-dosa. Dosa haram kita lakukan sepanjang tahun. Tapi di 4 bulan ini ditekankan, ditegaskan untuk kita tidak melakukan dosa-dosa. Nah, kita dilarang melakukan dosa, berarti kita diperintahkan untuk apa? Melakukan amal-amal saleh. Jelas ini? Baik. Apa yang 4 ini sudah kita katakan tadi, 3 berturut-turut, 1 di tengah. Apa yang 4 ini coba? Yang pertama bulan Januari. Bulan apa yang pertama tadi? Dzulqa'dah. Kedua Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab di tengah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan urutannya seperti itu? Ini tujuannya adalah demi keamanan dan kenyamanan jamaah haji dan jamaah umrah. Ya. Di bulan Dzulqa'dah, jamaah haji ini sudah berangkat ke Mekah. Supaya tidak dirampok di tengah jalan, karena ketika mereka akan ke Mekah, pasti mereka akan melewati padang pasir. Di padang pasir itu ada orang-orang apa? Orang-orang Badui
yang tidak punya pertanian, tidak punya apa-apa, salah satu penghasilan mereka dari hasil merampok. Nah, diharamkanlah menumpah darah, merampok, berperang, bertengkar, berkelahi, ya, di bulan Dzulqa'dah ini demi keamanan jamaah haji. Bulan Dzulhijjah mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Bulan Muharram mereka pulang ke desanya masing-masing. Jadi supaya dia berangkat dalam keadaan aman, melaksanakan ibadah haji dalam keadaan aman, pulang juga dalam keadaan aman. Rajab di tengah supaya mereka aman melaksanakan ibadah umroh. Berangkat ke Mekah aman, pulang dari Mekah juga dalam keadaan aman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, minha arba'atun hurum. Ada di antara yang 12 ini 4 bulan yang haram. Dzalikad dinul qayyim. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Perhatikan sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Ya, ide si beswal kanca seni nak ada. Ini dosa besar. Apalagi ini di bulan ini, bulan yang mulia ini. Jangan bertengkar. Ya, antum yang tidak saling sapa sudah sekian bulan, ini bulan yang haram. Silahkan saling sapa. Ya, ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, jangan dikotori maksudnya. Sekarang istri kita sudah ngepel, lantainya sudah bersih, tiba-tiba tamai dekat dua sandal dah. Demen ke sini nak dah. Ha? Sili ya, marah dia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan bulan ini lalu kita kotori dia. Ya, di bulan ini jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga tangan, jaga kaki, semua harus dijaga. Subhanallah, setelah ini Rajab ada bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban ada bulan apa? Ramadan. Ini semua bulan-bulan mulia ini. Ya, setelah Ramadan ada bulan Syawal. Kita puasa Syawal. Setelah puasa Syawal, Dzulqa'dah lagi masuk. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, ini adalah rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita terhindar dari kejelekan-kejelekan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Sepanjang tahun kita tidak boleh menzalimi diri. Menzalimi diri itu maksudnya adalah jangan melakukan dosa-dosa. Karena setiap orang yang melakukan dosa, dia zalim terhadap dirinya. Bagaimana dia zalim terhadap dirinya? Seharusnya dia menjaga dirinya, menjaga badannya dari api neraka, tapi tidak dijaga. Apabila dia melakukan dosa-dosa, mundegawe dosa-dosa ini berarti kita tidak menjaga diri kita. Kalau masuk angin langsung minum tolak angin, sakit kepala langsung minum paracetamol. Ya, kalau ada angin langsung pakai jaket. Itu untuk menjaga diri. Kenapa menjaga diri dari angin lalu tidak menjaga diri dari api neraka? Ya, seharusnya kita lebih pantas menjaga diri dari api neraka daripada menjaga diri dari angin. Ya. Kemudian akhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya masa telah berputar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya pertama kali, menciptakan langit dan bumi. As-sanah 12 syahran.
minha arba'atun hurum. 1 tahun ada 12 bulan. Ada 4 di antaranya bulan yang haram. Lalu kata Nabi, thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar. Rajabnya suku Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban. Ikhwani fi din, azakumullah. Kenapa Nabi mengatakan Rajab Mudhar? Mudhar ini ada suku, salah satu suku Arab namanya suku Mudhar. Ada suku namanya suku Rabi'ah. 2 suku ini berbeda pendapat. Yang mana yang dimaksud oleh Allah bulan Rajab itu? Suku Mudhar mengatakan bulan Rajab itu antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Ya. Suku Rabi'ah mengatakan bahwa Rajab itu antara Sya'ban dan Syawal. Berarti bulan apa? Antara Sya'ban, Syawal. Bulan apa? Bulan Ramadan. Ya. Ngerti bapak-bapak? Ngerti apa belum? Saya ulangi lagi. Hai ibu-ibu, ngerti apa belum? Jadi ada 2 suku di Jamalai ini. Mereka ini berbeda pendapat, 2 suku ini. Yang mana yang namanya bulan Rajab itu? Ada suku namanya suku Mudhar dan ada suku namanya suku Rabi'ah. Suku Mudhar ini mereka mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Habis Jumadal Akhir apa? Rajab, kemudian Sya'ban. Ini suku Rabi'ah mengatakan Rajab itu bulan yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Suku Rabi'ah mengatakan bukan. Rajab itu adalah bulan yang terletak antara Sya'ban dan Syawal. Berarti bulan apa? Ramadan. Faham sampai di sini? Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwa yang benar itu Rajabnya suku Mudhar. Pendapatnya suku Mudhar itu adalah yang benar, yaitu antara Jumadah dan Sya'ban. Jelas? Jelas ibu-ibu? Dia kagum nungkulang ibu-ibu. Jelas apa belum jelas ibu-ibu? Nah, kan diam dia ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Jelas apa belum jelas ibu-ibu? Ya, supaya jelas ibu-ibu. Jelas apa belum jelas? Nah, di sini bilang ulang, di sini bilang jelas. Bagaimana ini? Ulang? Ulang. Di zaman jahiliyah, dulu zaman jahiliyah, ada 2 suku. Ya, ada namanya suku Mudhar dan ada namanya suku Rabi'ah. 2 suku ini. 2 suku ini berbeda pendapat. Ya, yang mana yang namanya bulan Rajab itu mereka perselisihkan. Suku Mudhar ini mengatakan bulan Rajab itu adalah yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Jelas? Jelas ibu-ibu? Ini kata suku apa? Mudhar, bukan muter. Mudhar. Ya. Mudhar mengatakan Rajab itu adalah bulan yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Rabi'ah,
Suku Rabi'ah ini mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang terletak antara Sya'ban dan Syawal. Berarti bulan apa? Ramadan. Jelas? Nah, yang dibenarkan yang mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dibenarkan adalah Rajabnya suku Mudar. Nabi mengatakan wa Rajabu Mudar. Rajabnya suku Mudar. Baik. Ikhwani fi din, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat banyak, 99 yang diberitahu kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala namanya banyak? Semakin banyak namanya, semakin mulia, semakin agung dia. Termasuk bulan Rajab. Bulan Rajab ini memiliki sekitar 12 atau 13 nama. Namanya saja. Nama bulan Rajab ini ada 13. Ya. Manusia saja namanya satu. Ya, Muhammad ya Muhammad. Di Lombok dia dipanggil Muhammad, di Mekah dia Muhammad, di Cina dia Muhammad, tetap Muhammad. Tapi Rajab ini punya 13 nama. Nama yang pertama adalah Rajab. Ini nama yang pertama. Kenapa dinamakan dia Rajab? Ya, li'annahu kana yurajjabu fil jahiliyah. Rajab dinamakan dia Rajab karena di zaman jahiliyah dahulu bulan ini dimuliakan oleh orang jahiliyah. Jadi Rajab itu artinya rajaba, memuliakan. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah. Kedua, Al-Asam. Al-Asammu, yang artinya adalah yang tuli. Kenapa dinamakan demikian? Karena di bulan itu tidak terdengar atau tidak boleh terdengar benturan pedang. Faham? Maka dinamakan dia Al-Asam. Ya, tidak boleh ada benturan pedang karena bangsa Arab ini dia suka perang. Sedikit-dikit perang, sedikit-dikit perang. Nah, di bulan Rajab mereka tidak boleh perang. Jelas? Yang ketiga, Al-Asabbu. Ya, Al-Asabbu artinya adalah yang menumpah dengan banyak atau yang tertumpah dengan banyak, itu arti Al-Asabbu. Kenapa dia dinamakan Al-Asabbu? Ya, lianna kuffara Makkah kanat taqul inna ar-rahmata tusabbu fihi sabban. Karena orang jahiliyah dahulu meyakini bahwa di bulan Rajab ini Allah menumpahkan rahmatnya sebanyak-banyaknya di bulan Rajab ini. Makanya dinamakan dia apa? Al-Asabbu. Kalau yang sebelumnya namanya apa? Al-Asammu. Yang keempat, Rajamun. Rajamun. Kenapa dinamakan rajam? Rajam artinya melontar. Ya. Jadi karena mereka meyakini di zaman jahiliyah bahwa di bulan Rajab syaitan itu dilempar, artinya dia diusir. Dilempar, artinya diusir. Berarti bulan ini bulan mulia. Orang jahiliyah pun yakin kalau bulan ini adalah bulan mulia. Sehingga mereka tidak perang. Ya, yakin mereka bahwa di bulan ini banyak rahmah. Mereka yakin di bulan ini syaitan itu terusir. Yang kelima, Al-Haramu. Al-Haramu. Haramim. Al-Haramu.
Apa arti al-haramu? Artinya yang tua. Bulan tua. Kalau kita bulan tua itu apa itu? Ya, sudah akhir bulan. Ini al-haramu artinya bahwa kemuliaan bulan Rajab ini sudah sejak lama, sejak dulu, bukan sekarang, bukan sesuatu yang baru. Tapi kemuliaannya, menghormati bulan Rajab ini sudah sejak dahulu. Makanya dinamakan dia al-haramu. Ya, yang keenam, ingat kaidah ini? Masya Allah. Ingat Bapak? Gak ingat ya? La ilaha illallah. Baik, ya asal sudah tahukah? Nanti mungkin dilanjut sama Ustaz nanti. Dituliskan sama Ustaz. Kemudian yang keenam, al-muqimu. Al-muqimu. Al-muqimu artinya yang tetap. Yang tetap. Kenapa dinamakan dia al-muqim? Karena kehormatan, kemuliaan bulan Rajab ini dia tetap sampai hari kiamat. Enggak berubah-berubah. Tetap dia mulia. Dari dulu, sejak Allah menciptakan langit dan bumi dia mulia, sampai sekarang dia mulia, sampai hari kiamat dia tetap mulia. Ya. Kemudian yang ketujuh, al-mu'alla. Al-mu'alla. Al-mu'alla artinya yang ditinggikan. Ya. Kenapa dia ditinggikan? Li'annahu rafi'un 'indahum fi ma baina asy-syuhur. Karena mereka meyakini bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang tinggi kemuliaannya. Bulan apa namanya? Yang ketujuh tadi? Al-Mu'alla. Yang kedelapan. Tidak ada sudah yang ingat ini. Yang kedelapan. Mansalul asinnah atau munassilul asinnah. Munassilu al-asinnah. Ya. Apa arti munassilul asinnah? Munassilul asinnah artinya bulan yang melepas ujung tombak. Ujung tombak itu ada besi untuk membunuh. Ya, menombak, di ujungnya itu ada besi. Nah, di bulan Rajab ujung tombak ini dilepas. Ya, itu tandanya bahwa mereka tidak akan pergi berperang, tidak akan pergi berburu, tidak akan pergi merampok, tidak akan pergi mencuri, karena sudah dilepas ujung tombaknya. Jelas? Jelas apa belum? Apa namanya? Munassilul asinnah. Yang kesembilan sama seperti yang kedelapan, namun namanya berbeda. Maknanya sama namun sebutannya berbeda. Yang kesembilan adalah munassilul al-Imran. Al-fulan. Munassilu al-al. Artinya sama seperti yang ke-8 tadi. Melepas ujung tombak. Ya. Yang ke-8 apa namanya tadi? Munassilu al-al. Yang ke-10. Yang ke-10 al-mubarri. Ya, al-mubarri. Apa arti al-mubarri?
Al-mubarri artinya yang membebaskan. Ya, orang yang tidak perang, tidak merampok, tidak membunuh di bulan itu, maka dia terbebas. Terbebas dari apa? Terbebas dari kezaliman dan terbebas dari kemunafikan. Jelas? Jelas apa belum jelas ini? Ya, apa namanya yang ke-10 tadi? Al-mubarri. Ya. Yang ke-11 sama dia. Ya. Yang ke-11 al-muqashqish. Apa namanya? Al-muqashqish. Al-muqashqish artinya yang membedakan. Hampir mirip dengan yang tadi. Yang membedakan mana yang taat kepada Allah dan mana yang tidak taat kepada Allah. Bulan ini tempatnya kelihatan. Jadi tempo ya le bulan ini sisi taat, sisi tidak taat. Bulan ini yang membedakan dia. Apabila dia pergi berburu, merampok, membunuh, berarti dia tidak taat. Ya, apabila dia diam di rumahnya, tidak berburu, tidak membunuh, tidak merampok, berarti dia taat. Jadi bulan ini yang membedakannya. Makanya namanya al-muqashqish. Apa? Al-muqashqish. Pakai shin. Al-muqashqish. Yang ke-12. Yang ke-12 namanya Syahrul Atirah. Syahrul, bukan Syahrul Gunawan, Syahrul Atirah. Syahrul Atirah. Atirah itu adalah sembelihan yang disembelih di bulan Rajab. Mereka punya sembelihan, mereka sembelih di bulan Rajab. Namanya sembelihan itu Atirah. Jadi di bulan ini kita menyembelih Al-Atirah. Ya, sembelihan yang mereka sembelih di bulan apa? Di bulan Rajab. Kemudian yang terakhir adalah Rajabu Mudhar. Rajabnya suku Mudhar. Jadi ini 13 nama bagi bulan Rajab. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, hal li syahri Rajab maziyatun ala ghairihi minasy-syuhur? Apakah bulan Rajab ini punya kelebihan dari bulan-bulan yang lainnya? Ada kelebihannya? Ini dijelaskan. Yanbaghi alaina alla nakhussa syahr Rajab illa bima khassahu Allah wa rasuluhu annahu syahrun muharram. Kata Syekh, sepantasnya bagi kita sebagai seorang muslim tidak mengkhususkan bulan Rajab ini kecuali yang telah dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya untuknya. Apa yang Allah khususkan, apa yang Allah istimewakan untuk bulan Rajab ini? Nah, tadi kita katakan apa tadi? Dia merupakan apa? Bulan yang haram, hanya itu. Ya, dia termasuk bulan yang haram. Yata'akkadu fihi ijtinabul muharramat. Di bulan ini ditekankan untuk menjauhkan segala sesuatu yang haram. Kehendak pada bersualik bulan ini. Mungkin ada bapak-bapak yang masih tidak saling sapa sama zaujahnya, sama istrinya. Saling sapa dari sekarang karena ini bulan yang haram. Ya. Yang belum bayar utangnya, bayar. Yang pernah menyakiti orang, minta maaf. Pernah menghibah, minta maaf. Pernah memakan haknya orang, minta maaf. Sekarang bisa minta maaf.
nanti di akhirat tidak akan dimaafkan. Ya, kalau sekarang sayur-sayurannya kita ambil, saya minta maaf ya, oh ya sudah enggak apa-apa, mau lagi? Sadeknya itu Malik. Tapi kalau di akhirat enggak mau dia memaafkan. Kenapa? Karena dua-duanya butuh pahala. Orang ini butuh pahala. Oh enggak, saya maafkan. Minta, mana pahalanya? Baitnya pahala Anda. Ya, jadi silakan. Ini adalah bulan yang mulia, saling maaf-memaafkan. Terutama sekali dosa yang sangat besar, memutus tali silaturrahim. Ya, Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturrahimnya. Melakukan dosa di bulan yang haram ini, dosanya menjadi lebih besar karena ini adalah bulan yang haram. Dosa ini akan menjadi semakin besar apabila dilakukan di tempat-tempat yang mulia. Pada kedosan tenukulang tenile dalam masjid, kanca berdosa letono le luar. Apakah pada dosana? Tidak sama. Mana lebih besar? Di dalam masjid. Apakah sama dosa kita berbohong di Sembalun dan berbohong di Mekah? Tidak sama. Berbohong di Mekah itu lebih besar walaupun dua-duanya bohong, tapi dia menjadi besar karena ini adalah tempat yang mulia. Sama enggak orang berbohong di hari Jumat dan orang-orang yang berbohong di hari Sabtu? Apakah sama itu? Tidak sama. Mana lebih besar? Hari Jumat. Kenapa? Karena itu adalah hari yang mulia. Ini juga bulan yang haram, diharamkan oleh Allah. Kapan diharamkan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, dia tetap akan menjadi bulan yang haram. Jangan sampai kita mati di bulan ini sementara kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tidak ada keistimewaan bagi bulan Rajab ini kecuali dia adalah merupakan bulan yang haram yang telah ditetapkan keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dan kita ditekankan, ini tanda bahwa bulan ini yang mulia, jangan kalian melakukan dosa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan ini. Ini menandakan bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia. Wala lahu mazidu ibadatin min ghairihi min asy-syuhur bihujjati annahu syahrun muharram. Bulan Rajab ini tidak ada ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak ada tambahan-tambahan ibadah di bulan Rajab ini. Ya, yang melebihi ibadah-ibadah di bulan lain tidak ada. Hanya saja keistimewaan bulan Rajab itu dia merupakan apa? Bulan apa? Bulan yang haram. Wa qad ruwiya fi hadha asy-syahr salawatin wa adhkarun lakinnaha dha'ifah la tathbutu biha hujjah. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang salawat-salawat yang dibacakan di bulan Rajab ini. Bahkan dinyanyi-nyanyikan di masjid-masjid. Ya. Semua itu adalah dhaif. Tidak bisa dipakai. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الشهر ولم يزد فيه على غيره. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian kali bertemu dengan bulan Rajab. Ya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah ibadah-ibadah baru di bulan Rajab ini. Ya, ini menunjukkan bahwa bulan Rajab itu tidak mempunyai kelebihan dari bulan-bulan yang lain, hanya saja dia merupakan bulan yang haram. Al-Imam Ibn Hajar merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah. Ya, dia mengatakan, lam yarid fi fadli Rajab fi fadli syahri Rajab.
tidak ada hadis-hadis yang sahih yang berkaitan tentang keistimewaan bulan Rajab itu, tidak ada. Kata Ibnu Hajar, wala fi siyamihi, tidak ada juga dalil tentang keistimewaan puasa di bulan Rajab, tidak ada. Wala fi siyami syai'in minhu muayyan, atau hari-hari tertentu di bulan Rajab, kecuali mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu punya kebiasaan puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa 3 hari setiap bulan, maka silahkan. Tapi jangan menunggu bulan Rajab lalu puasa Senin Kemis. Ya, sengaja di bulan-bulan lain tidak pernah dia puasa Senin Kemis. Pas datang bulan Rajab baru dia puasa Senin Kemis. Berarti orang ini dia puasa Senin Kemis karena Rajab. Ya, dia membuat keistimewaan bagi bulan Rajab yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Wala fi qiyami lailatin makhsusah, juga tidak ada solat malam yang tertentu yang secara khusus di bulan Rajab. Silahkan sepanjang tahun solat malam, jangan tunggu pas bulan Rajab baru solat malam. Ya, sepanjang tahun kita solat malam. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa di antara bid'ah-bid'ah yang ada di bulan Rajab ini? Pertama, yang sangat terkenal di bulan Rajab ini adalah al-ihtifal bilailatul Isra wal Mi'raj. Merayakan perayaan al-Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya berjalan di malam hari. Isra dari Makkah ke mana? Ke Masjidil Haram. Kemana? Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Mi'raj masa ke Masjid ke Palestin? Dari Mi'raj itu naik artinya. Ya, Mi'raj itu alat yang digunakan untuk naik. Jadi Isra berjalan di malam hari. Berarti peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi kapan? Di malam hari. Ya, Isra itu terjadi dari Makkah ke Palestin, Baitul Maqdis. Nah, Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Jelas? Dari sana dia naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus ketujuh, terus lagi ke atas. Nah, di atas ketemu dengan siapa? Ketemu dengan siapa? Allah yang mewajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Salat. Berapa diwajibkan? 50. Setelah itu turun ketemu dengan Musa alaihissalam. Apa diwajibkan oleh Allah? 50 kali salat. Ya Allah, enggak bisa. Umatmu enggak akan kuat. Naik lagi minta kepada Allah supaya dikurangi. Naik lagi, dikurangi 5. Ya, turun lagi ke Musa. Berapa dikurangi? 5. Naik lagi minta. Terus bolak-balik sehingga dikurangi menjadi berapa? 5. Namun meskipun dia 5, pahalanya sama seperti 50. Jelas? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini pelajaran yang paling penting dalam peristiwa ini adalah apa? Salat. Tentang salat, perhatikan masjid-masjid ini coba. Ya, lihat ketika salat berjamaah, yang ada mungkin 3-4 orang yang salat berjamaah, 5 sama imamnya.
Padahal setiap tahun merayakan Isra wal Mi'raj. Dengan semangat Isra wal Mi'raj, mari kita entah apa katanya. Mari kita bangkitkan semangat Isra wal Mi'raj. Semangat Isra wal Mi'raj, bagaimana semangat Isra wal Mi'raj sementara masjid-masjid kita kosong, bahkan tiang-tiang ini lebih banyak daripada jumlah makmumnya. Ya, la ilaha illallah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, perayaan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kata Syekh di sini, yahtafilu ba'dul muslimina bil Isra wal Mi'raj fi lailatis sabi' wal 20 min syahri Rajab. Sebagian kaum muslimin merayakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj pada malam 27 dari bulan Rajab. Malam 27 dari bulan Rajab. Ala i'tibarin annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bihi fi hadhihi lailah. Mereka meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Makkah kemudian ke Palestin, dari Palestin kemudian naik ke Sidratul Muntaha di malam 27 ini. Ini keyakinan mereka. Wal waqi' annahu lam yathbut kaunu hadhihi al-lailah hiya allati usriya bihi sallallahu alaihi wasallam fiha. Padahal kenyataannya tidak terbukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi pada malam 27 itu. Tidak terbukti itu. Ya. Faqila innahu sallallahu alaihi wasallam usriya bihi fi lailati 27 min syahri Rajab min syahri Rabi'ul Akhir. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 dari bulan Rabi'ul Akhir. Bukan di bulan Rajab, tapi di Rabi'ul Akhir. Ada juga yang mengatakan malam 27 dari Rabi'ul Awal. Ya. Jadi tidak bisa dibuktikan bahwa terjadinya pada bulan Rajab itu 27 malam 27 dari bulan Rajab. Karena para ulama berbeda pendapat. Jelas ini ayol ikhwah? Ya. Qala Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, wa ruwiya bi isnadin la yasih. Diriwayatkan dengan sanad yang tidak sahih dari Al-Qasim bin Muhammad bahwasanya Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi pada malam 27 dari bulan Rajab. Namun kata Ibnu Rajab, ini hadis la yasih, tidak sah hadisnya ini. Ya, wa ankara dzalika Ibrahimul Harbi, dan diingkari oleh Ibrahimul Harbi. Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala mengatakan, wa hadhihi lailah allati hasala fiha al-Isra wal Mi'raj, dan malam ini malam yang terjadi padanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, lam ya'ti fil ahadits sahihah ta'yinuha. Tidak ada satu hadis yang sahih yang menjelaskan tanggalnya. Tidak ada itu. Ya. La fi Rajab wala fi ghairihi. Tidak di bulan Rajab juga tidak di bulan lainnya. Tidak ada penentuan dari hadis yang sahih, itu tidak ada. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab tanggal sekian, itu tidak ada. Ya. Wa kullu ma warada fi ta'yinha fa huwa ghairu thabitin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli al-'ilm bil hadis. Dan semua yang menentukan tanggalnya itu tidak berdasarkan hadis yang sahih. Ya, jadi tidak ada tanggal
yang sahih, yang benar berdasarkan hadis yang sahih. Jelas ini? Jelas kira-kira ibu-ibu? Jadi beritahu kenapa di bulan Rajab? Oh, karena ada riwayat mengatakan demikian, tapi ada riwayat juga mengatakan Jumadil Akhir, ada yang mengatakan Rabiul Akhir. Ya, jadi tidak ada ketentuannya. Kemudian kata Syekh bin Baz, walau thabata ta'yinuha lam yajuz lil muslimina an yakhussuha bi syai'in min al ibadat. Meskipun ada dalil yang sahih yang menentukan tanggal peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu, ya, tetap tidak boleh mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu di bulan ini, walaupun kita tahu tanggalnya. Misalnya ada hadis yang sahih yang mengatakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi tanggal sekian, hadisnya sahih, maka tetap kita tidak boleh mengkhususkannya dengan ibadah-ibadah tertentu. Walam yajuz lahum an yahtafilu biha, dan tidak boleh juga mereka melakukan perayaan-perayaan di tanggal itu, di bulan itu, tidak boleh. Kenapa? Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum lam yahtafilu biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya tidak melakukan perayaan. Tidak melakukan perayaan di bulan ini. Nah, mungkin orang-orang yang merayakan, mereka mengatakan kami ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kami merayakannya. Siapa lebih cinta, sahabat-sahabatnya atau orang-orang sekarang? Siapa kira-kira yang lebih cinta? Sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya tidak merayakan. Apakah mereka itu kurang cinta sehingga mereka tidak merayakan? Ya, tidak demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan mereka, makanya mereka tidak merayakan. Ya, kalau memang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak memakmurkan masjidnya? Kenapa masjid-masjid kita banyak kosong? Ya, salat berjamaah. Ya, kalau subuh mungkin setengah saf, dohor 3 orang 4 orang, asar 3 orang 4 orang, maghrib agak penuh sedikit, isya kosong lagi. Ya, masa begitu cara kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kemudian akhwani fillah azakumullah, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang kalian diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah dia. Dan apa yang kalian dilarang, berhentilah. Maksudnya apa yang kalian diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terima. Dan apa yang kalian dilarang, berhentilah. Kira-kira perayaan Isra wal Mi'raj ini termasuk yang diberikan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dilarang? Dilarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam agama kami ini, maka yang diada-adakan itu tertolak. Ya. Lalu kata Syekh, "Walau kana al-ihtifalu biha mashru'an labayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imma bil qawli wa imma bil fi'l." Seandainya merayakan perayaan Isra wal Mi'raj ini boleh, maka Nabi pasti akan menyampaikan kepada kita. Pasti kita diperintahkan untuk merayakan, atau setidak-tidaknya dia yang merayakan, tapi dia tidak pernah merayakan, juga dia tidak pernah memerintahkan untuk merayakan. Jelas kira-kira? Jelas ibu-ibu? Baik. Kemudian lalu kata Syekh, wa mimma sabaq yatabayyanu anna takhsis lailat as-sabi' wal 20 min Rajab bihtifal ya'udu kull 'am yalhaquha bil a'yad al muhdatsah. Maka dengan demikian mengkhususkan
malam 27 dari bulan Rajab ini untuk perayaan-perayaan, ini termasuk perayaan-perayaan yang diada-adakan. Kemudian yang kedua, mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Ini banyak ini. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu kalau pergi ke Mekah raminya luar biasa. Ya, Madinah juga rami, orang umrah raminya luar biasa. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa bulan Rajab ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya, padahal itu tidak pernah disyariatkan. Kemudian kata Syekh di sini, wa minal umuril mubtada'ah fi syahr Rajab, dan di antara perkara yang dibuat-buat di bulan Rajab ini adalah takhsisuhu bisyam, mengkhususkan berpuasa di bulan Rajab. Sepanjang tahun dia tidak pernah puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa 3 hari setiap bulan. Pas tiba bulan Rajab baru dia puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa 3 hari. Ini artinya mengkhususkan bulan Rajab. Ya. Nah, wal mukhassisina lahu istanadu ila ahaditsin ba'daha dha'if wa katsirun minha mawdu'. Dan orang yang mengkhususkan untuk berpuasa di bulan Rajab ini, pegangan mereka adalah hadis-hadis yang lemah, bahkan sebagiannya hadis-hadisnya palsu, dibuat-buat. Ya, yang mengatakan atau yang mengkhususkan berpuasa di bulan Rajab ini mereka tidak punya pegangan kecuali hadis yang palsu atau hadis yang lemah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, amma takhsis Rajab wa Sya'ban jami'an bis-shaum. Adapun mengkhususkan bulan Rajab, bulan Sya'ban untuk berpuasa atau untuk beriktikaf, maka falam yarid fihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un wala 'an ashabihi. Ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat-sahabatnya. Yang mau puasa silahkan puasa, jangan khususkan bulan Rajab, jangan khususkan bulan Sya'ban. Puasa sepanjang tahun. Mengkhususkan ini membutuhkan dalil. Ya, punyakah antum dalil tentang kekhususan ini? Ya, kalau tidak punya jangan berbuat-buat di dalam agama. Ini agama ini, enggak boleh kita main-main. Jadi tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada contohnya dari sahabat, wala a'immatul muslimin, juga tidak ada contohnya dari imam-imam muslimin. Al-imam yang 4 Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, tidak ada contoh-contohnya dari mereka. Bal qad thabata fi sahih annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban. Bahkan yang ada yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban. Apa alasannya? Banyak puasa di bulan Sya'ban karena itu adalah bulan yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban karena itu adalah bulan yang dilalaikan dan itu adalah bulan yang diangkat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya senang jika amal ibadah saya itu diangkat kepada Allah dan saya dalam keadaan puasa. Walam yakun yasum minas sanah akthar mimma yasumu fi Sya'ban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab. Ya. Jadi yang mengkhususkan untuk berpuasa di bulan Rajab tidak ada dalilnya sama sekali, dari Rasulullah tidak ada, dari sahabat-sahabatnya tidak ada, juga dari imam-imam itu tidak ada. Bahkan Syekh mengatakan ini merupakan acara-acara yang dibuat-buat di bulan Rajab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada